min ghairi mubalaghah. Jadi kata Nabi SAW, ya bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyaq, ya bersungguh-sungguhlah kalian di dalam al-istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung kita, ya berkumur-kumur, maka bersungguh-sungguhlah kalian, kata Nabi SAW, ya bersungguh-sungguhlah kalian di dalam, yaitu berkumur-kumur dan istinsyaq, ya illa an takuna shaiman, kecuali kalian dalam keadaan kecuali kalian dalam keadaan berpuasa, ya kata Nabi SAW. Maka hadis ini jemaah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika seseorang sedang berpuasa, ketika seseorang sedang menjalankan ibadah puasa, maka dia boleh melaksanakan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Ya boleh bagi mereka, akan tetapi tidak boleh berlebihan. Ya tidak boleh berlebihan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam al-intisyaq, ya kecuali yaitu kalian di dalam keadaan sedang menjalankan ibadah puasa. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang ketika dia berpuasa, maka di sana ada hal-hal yang dibolehkan bagi dia. Ya mungkin sebagian orang menganggap itu adalah tidak boleh, tapi padahal di dalam syariat adalah boleh, yaitu ada berbekam. Ya, dan ini perhatikan bahwasanya masalah ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya hijamah itu adalah salah satu di antara pembatal puasa. Ya, bahwasanya berbekam itu bisa membatalkan puasa. Ya, dan ada sebagian ulama mengatakan tidak. Nah, salah satunya adalah Syekh Syekh Dr. Abdul Aziz Al-Badawi hafizahullah ta'ala, beliau tidak membatalkan, beliau tidak mengatakan orang yang berhijamah itu batal puasanya. Jadi bagaimana? Maka para ulama menjelaskan, ada lagi yang berpendapat menjelaskan, yang pertama, kalaulah seandainya dia sedang berpuasa lalu dia berbekam, dengan itu kondisi badannya lemah, ya maka ini bisa membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya dengan dia berbekam, sedangkan dia sedang berpuasa, tapi badannya tidak melemah dan dia tetap kuat, maka ini boleh untuk dia lakukan. Ya, maka beliau mengambil pendapat bolehnya untuk berbekam. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, yang mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Ya, Nabi pernah berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Ya, beliau sedang berpuasa. Jadi di dalam hadis ini jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Kemudian kata Syekh, wa tukrahu in khashi 'ala nafsihi dha'fan, dan dimakruhkan, ya, dimakruhkan apabila seseorang yang dia berbekam, bagi siapa?
bagi yang dikhawatirkan fisik mereka menjadi lemah. Jadi makruh. Kalau seandainya ada orang yang fisiknya lemah setelah dibekam, maka hukumnya adalah makruh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah an Thabit al-Bunani qala, yaitu dari Thabit al-Bunani, dia mengatakan su'ila Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu bahwasanya Anas bin Malik pernah ditanya, akuntum takrahuna al-hijamah lis-shaib? Kata yaitu siapa? Kata Thabit al-Bunani, yang mana ketika itu dia bertanya kepada siapa? Kepada Anas bin Malik, bahwasanya apakah engkau memandang bahwasanya perbuatan hijamah ketika sedang berpuasa apakah itu makruh? Maka kata Anas bin Malik, la, tidak, illa min ajli dha'fi, kecuali bagi orang yang dalam keadaan apa? Lemah. Ya, na'am. Kemudian kita tambah satu lagi. Ya, yaitu apa? Hal yang keempat atau hal yang dibolehkan yang keempat adalah al-qubalatu wal mubasharatu liman qadara ala dhabti nafsihi. Yaitu yang keempat ini adalah yaitu bolehnya seseorang al-qublah. Al-qublah ini adalah mencium, wal mubasharatu, dan bersenang-senang, ya, kepada siapa? Kepada istrinya. Liman, bagi orang qadara ala dhabti nafsihi, bagi orang yang mampu untuk menahan dirinya, menahan hawa nafsunya. Maka boleh jemaah, kita boleh mencium istri kita, ya, kita boleh bermesraan dengan istri kita meskipun kita dalam keadaan berpuasa. Tapi ingat, dengan catatan apa? Bagi mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kalau seandainya tidak mampu, jangan coba-coba. Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah dari Anas radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yuqabbilu, kata Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencium istrinya, wa yubashiru wa huwa shaim, dan beliau bermesraan dengan istrinya sedangkan beliau sedang menjalankan ibadah puasa. Wa kana amlakakum li'irabihi. Kemudian kata Anas, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, namun ya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat dalam mengendalikan yaitu apa? Nafsunya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat dalam menahan nafsunya. Ia berbeda dengan kita, sehingga kita dianjurkan untuk tidak melakukannya. Tapi kalau seandainya kita mampu untuk melakukannya, maka boleh bagi kita untuk apa? Mencium istri kita dan bermesraan dengan istri kita selagi apa? Selagi kita bisa menahan hawa nafsu kita dan kita bisa yaitu apa? Menguasai nafsu kita. Nah, inilah ya bagian yang pertama tentang hal-hal yang dibolehkan ketika seseorang yang sedang berpuasa, dan insyaallah besok kita kembali akan melanjutkan bagian yang kedua, yaitu daripada hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Dia di sini disebutkan ada 7, ya, ada 7 perbuatan yang kita dibolehkan untuk melakukan ketika kita sedang berpuasa. Ya, ke-1 yaitu apa tadi? Yang ke-1 yaitu bolehnya seseorang ya dia mandi ya supaya dingin. Kemudian yang kedua, bolehnya dia berkumur-kumur dan istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung tapi jangan berlebihan. Dan yang ketiga adalah bolehnya dia berbekam. Yang keempat, bolehnya dia bermesraan dan mencium istrinya. Ini khususan bagi mereka yang mampu di dalam menahan hawa nafsunya, ya, supaya yaitu apa? Dia tetap bisa menahan jiwanya, ya, maka ini boleh. Tapi kalau seandainya tidak bisa menahan hawa nafsunya, takut kebablasan, maka sebaiknya jangan dilakukan. Nah, demikian jemaah, dan insyaallah
kurang 3 lagi akan kita sampaikan besok biiznillah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.